Negeri 2 Hulu Sungai Tengah akan menampilkan sebuah teater yang berjudul Air Mengidam di Sungai Muti dengan tokoh-tokoh sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri, Angel, berperan sebagai narator, Vidya berperan sebagai Nenek Asih, Deka berperan sebagai Dharma, Frankie berperan sebagai Udin, Fadli berperan sebagai Ardi, Raikian berperan sebagai Tambun, Stefani, Fabio, dan Rizky berperan sebagai warga desa Munti, Mujib dan Alima berperan sebagai orang tua Ardi. Selamat menyaksikan! Sesekali hujan dan sesekali pula teduh sedikit. Kemudian lebat lagi hujan setiap harinya. Sehingga sungai di belakang desa Munti mulai meluap, tumpah semakin pasang terus-terusan. Karena air yang pasang, sehingga anak-anak senang berenang, mandi sambil terjun dari tebing. 3 hari ini juga Nenek Asih tidak bisa kemana-mana, hanya di teras saja menjulurkan kaki beliau. Karena pinggang yang terasa penat saat mengacil pinang. Sambil ditengung beliau ke tanah, air keruh makin meninggi. Karena sungai di belakang rumah beliau sudah penuh. Tidak lama kemudian, seperti terdengar anak-anak 3 orang muncul dari jalan di depan rumah beliau, sambil membawa pelampung dari bandalan untuk mandi di sungai. Jangan mandi dulu. Saat ini air tidak hanya saja, melainkan juga air sedang mengidam. Hah? Mengidam katanya? Memang bisa juga ya Nek air mengidam? Air mengidam itu artinya air sedang kita tumbang. Jadi tolong diingat ya dulu, ketika air berputar membentuk pusaran dan bercahaya kehijauan membiru, maka janganlah kalian berenang mandi di sungai. Wah, memangnya kenapa Nek? Iya, kenapa Nek? Jadi kamu tidak pergi ke sungai? Sudah diperingati sejak zaman dulu, Bu. Karena ada Tambun. Tambun? Itu seperti apa Nek? Tuh kan anak-anak ini tidak tahu dengan Tambun. Ternyata Tambun itu seperti hantu air. Dia suka mengganggu anak-anak yang berenang air. Seperti apa Nek? Telah
Ketika kalian berenang, bisa-bisa diselingkuhinya sampai kehabisan nafas dan mati tenggelam. Allah, nenek ini tidak ada tambun di sungai ini. Iya nenek ini, kami tidak pernah bertemu tambun, padahal kami sering terjun di sungai. Allah, anak, terserah kalian saja, Cuk. Sudah bilang kalau tidak menurut, bukan aku lagi yang cek. Hari semakin mendekati sore, namun tidak juga berhenti rintis hujan di desa Muti. Selesai mendengar nasihat nenek Asih, Dharma, Udin dan Adi yang sejak tadi ikut mengiringi, mereka langsung melangkah turun ke sungai, mengulurkan pelampung dari bandalam. Dari atas jamban, di tepian dengan sigap Dharma melompat masuk ke pelampung bandalam sambil mengalir mengikuti arus air. Setelahnya lagi balik ke arah jamban. Udin juga sangat senang. Ia naik ke atas jembatan lalu melompat ke sungai. Gemericik air dari anak-anak mandi di air pasang sama sekali tidak membuat perasaan mereka takut. Namun, sejak tadi, Adi sibuk melihat air yang berputar, menyerupai pusaran air dekat mereka mandi. Adi, cepat lepas bajumu. Ayo melompatlah. Adi, cepat berjemur. Ayo bersama-sama kita lebih lomba. Sudah pasti aku yang menang. Buktikan saja nanti siapa yang lebih dulu sampai. Ayo bersama-sama kita lebih senang. Nah, aku yang lebih dulu sampai. Berarti aku pemenangnya. Ore, aku yang nomor 2. Mana Adi? Woi Adi, mana kamu? Kami sudah sampai. Irma, mana Adi, tidak ada suaranya? Sekian lama ditunggu, ternyata tidak muncul juga Adi. Langsung kekhawatiran melanda perasaan Dharma dan Udin. Masuk ke air dan berenang lagi mereka mencari. Namun, tak jua membuahkan hasil. Semakin tak karuan perasaan mereka berdua. Setelah lelah mencari, kemudian mereka terpaksa memberitahu tentang hilangnya Adi saat berenang tadi kepada orang tuanya dan warga desa. Kemudian kabar dengan cepat menyebar dan menggemparkan desa Muti, mencari anak yang tenggelam di sungai.
Cahaya menerang setelah maghrib. Sewaktu warga kampung sibuk menyelam mencari keberadaan Ardi. Ada juga yang mencari di balik semak dekat Sungai Munti. Akhirnya sebatang tubuh mengapung terangkat dari dalam pusaran air, yang mana itu adalah punggung Ardi yang muncul tertelungkup. Itu dia orangnya! Cepat terjun! Angkat! Jangan dibuka waktu itu. Waktu itu juga mayat Ardi diusung warga kampung menuju pulang ke arah rumahnya. Ayahnya Ardi, utuh ijak bersama istrinya meneteskan isakan air mata. Mulut mereka terasa dijahit, tenggorokan pun terasa terikat kuat. Tak dapat berucap apa-apa lagi sambil mengiringi mayat anaknya menuju pulang ke arah rumahnya. Dharma dan Udin merasakan penyesalan mendalam. Setelah tahu kalau teman sepermainan sendiri yang biasa bercanda dan mandi bersama akhirnya meninggal diselimuti tambun. Sewaktu mayat Ardi yang diusung warga desa Munti melewati rumah Nek Asi, beliau langsung menyeletuk dari jendela. Tuh, tidak dusta kan? Sudah bilang dan kunasihati anak-anak itu, tapi tetap saja dia bahwa air sedang mengidap. Kesampaian juga akhirnya kata-kata menjadi kenyataan. Demikianlah cerita air mengidam di Sungai Munti. Jika ada anak-anak, jangan dibiarkan mandi atau bermain air sewaktu sungai pasang. Apalagi ketika hari senja dengan rintisan hujan. Sebab bisa-bisa akan ditelannya tambun. Dan patuhilah nasihat orang tua, sebab bisa menjadi kenyataan. Karena perkataan orang tua adalah doa. Pada akhirnya jangan sampai penyesalan datang terlambat.